Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Rahmah, NIM 2021-12099, kelas akuntansi 3C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengauditan 1. Di sini saya akan menjelaskan bab 13 materi tentang pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Ada 3 subbab yang akan dibahas di sini. Subbab pertama yaitu sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, tujuan pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Yang ketiga, prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Sifat dan contoh biaya di muka dan pajak dibayar di muka. Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tak lancar. Berikut contoh biaya dibayar di muka. Yang pertama yaitu premi asuransi, yang kedua sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang, yang ketiga biaya lain-lain dibayar di muka. Selanjutnya yaitu pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun atau di akhir bulan. Contoh pajak dibayar di muka, yang pertama PPh 22 atau dari impor barang, PPh 23 dari bunga dividen, royalti, dan manajemen fee. Yang ketiga PPh 25 setoran masa pajak penghasilan. Yang keempat PPN masukan atau pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan atau audit objektif biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, 1. Untuk memeriksa apakah pendapatan internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran. Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayarkan di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur compliance test dan prosedur substantif test. Prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Dalam hal ini, internal control questionnaires yang digunakan tercakup dalam internal control questionnaires atas pengeluaran kas dan setara kas. B. Lakukan tes transaksi atau compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang digunakan sebagai sampel biasanya adalah bukti pengeluaran kas dan bank, dan sampel cukup dipilih secara random. Yang kedua, tarik kesimpulan mengenai internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan sesuatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif. Karena itu, substantif tes atas perkiraan biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Selanjutnya, substantif sewa dibayar di muka. Yang pertama, meminta rincian atau schedule prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis. Yang ketiga, cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang keempat, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan periksa lease agreement.
Yang kelima, di-up atau di-in. Yang keenam, buat usulan audit adjustment juga diperlukan. Kemudian substantif premi asuransi di muka. Yang pertama, minta rincian prepaid asuransi pertanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid asuransi pertanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid asuransi dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh, di-up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang kedelapan, periksa apakah nilai pertanggungan cukup atau tidak. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bankers clause. Yang terakhir, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.